Siap ya? Oke, yang sudah siap lihat ceritanya bilang aku siap. Oke. Kita hitung, ada orang Batak di sini? Coba. Kita hitung pakai bahasa Batak. Ini kaget beneran. Belum dihitung. Kita hitung aja. Ya udah, kita nggak usah hitung. Udah, Kak Puji ke belakang ya. Oke. Gak usah kenalan. Masih ada yang kenal kan? Namanya siapa? Dodon. Coba. Hai siapa dia? Ayo dong muncul. Bener nggak ini namanya Dodon? Siapa? Ada yang masih kenal nih kayaknya. Mari kita sambut, inilah dia, artis tidak terkenal. Malah nggak terkenal lagi. Karena semuanya ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Tapi kan aku juga ada yang kenal. Coba, siapa yang masih kenal namanya yang kuning ini? Kuning apa orange? Orange. Siapa? Siapa nama aku? Coba yuk. Berarti Obet. Oh iya Obet. betul. Oke. Sini. Obet ini udah pindah rumahnya. Kita tanya dulu. Ya. Obet. Iya. Kamu katanya udah pindah. Iya. Kamu sekarang Rumah aku yang lama kebanjiran. Di Sumatera. Iya di Sumatera. Enggak. Bukan. Sekarang kamu tinggal di mana? Aku tinggal Di mana? Pakai nyanyi nggak sih Kak? Pakai nggak usah ya? Nggak usah. Ya udah. Soalnya waktunya cepet. Ya udah. Emang cepet ya kayak lah ya? Yaudah. Iya. Obet, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Semprong. Semprong. Salah ya aku? Serpong. Itu. Bilang Serpong. Semprong. Serpong. Ser. Pong. Pong. Serpong. Semprong. Salah ya aku? Ini namanya belum diperbaharui. Ya kan? Ya udah aku perbarui dulu ya. Aku mau diperbarui dulu. Bukan gitu. Bukan. Diperbaharui itu. Apa Kak? Karena Tuhan kamu ngerti nggak? Makan dikasih tahu. Nanti dikasih tahu kayak dulu ya. Nanti gimana aku kayak nanti dulu? datang. Bukan ngeledek aku. Aku emang selalu diledekin sama Kak Puji. Ya udah bilang Serpong. Pong. Ya. Ya. Oke. Serpong. Nah, benar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke. Nah, adik-adik, tadi coba lihat dulu. Tadi semuanya ini tadi kan ada yang males-males. Iya, ada yang ini Kak. Jadi patung, tidurnya berdiri. Emang kamu tahu Kak Puji mau ngomong apa? Ya, aku kan nyambung aja. Pokoknya yang tadi itu, tadi ada yang suka, pokoknya intinya yang jelek-jelek semuanya, akhirnya Harui. Kenapa diperbaharui? Karena Kristus datang ke dunia. Jadi semua kita oleh firman. Tapi cerita kali ini berbeda. Pengen tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke. Aku juga mau tahu. Oke, aku ke sana. Ya. Oke ya. Dadah Kak Puji. Dah. Ya. Bentar. Ngapain sih Kak Puji? Lama amat. Kak Puji. Dodon. Tuh kan. Oke. Kita kembali ke cerita. Gini ceritanya. Kok malah ketawa sih? Aku lagi mau cerita. Malah ketawain aku. Obet. Tuh kan. Bet. Itu papaku. Baru pulang kerja. Pasti marah-marah sama aku. Tuh kan. Apa sih Pak? Obet. Iya. Udah belajar belum? Udah. Jangan dikasih tahu. Tadi kamu sekolah jam berapa pulang?
Jam 2. Kalau pulang sekolah itu langsung belajar. Ya aku kan tadi udah belajar papaku. Hah, nilai kamu itu jelek. Hah, nilai Ya kok. kan aku udah belajar dengan maksimal papa. Aku sudah belajar keras. Belajar keras, tapi nilainya 4, 5. Kan yang penting ada nilainya daripada kosong. Pokoknya papa pengen kamu jadi anak pinter seperti anaknya teman papa, Pak Tuh. Agus. Tuh kan aku males tuh. Aku selalu dibanding-bandingkan sama anak teman papa. Oh, teman anak papa itu nilainya bagus, bisa bahasa Inggris, pokoknya kamu Ya udah tuh papa angkat aja dia jadi anak papa. Aku nggak usah. dibilangin Mendingan anaknya itu si Agus jadi anak papa aja. Obet. Aku jadi anaknya kakak Ella aja nggak apa-apa. Kamu itu selalu aja kalau papa ngomong dijawab. Papa ngomongnya 1, jawabannya sudah 5. Kan aku punya mulut. Nanti kalau aku diam katanya jawab dong, jangan diam aja. Hah, serba salah aku. Sini. Aku takut dipukul. Sini. Iya, Siapa yang ngajarin? Papa tidak pernah ngajarin. aku tahu. Papa ini kerja siang dan malam untuk kamu anak satu-satunya. Aku nggak kesempatan ngomong. Aku ini Pak, aku di rumah juga sudah berusaha untuk dapat nilai yang bagus, untuk menjadi seperti anak teman kesayangan Papa itu, si Agus. Agus sedih. Papa ini selalu. Obet, kamu itu anak satu-satunya. Papa itu pengen bukan cuman jadi seperti anak papa, seperti teman papa itu si Agus, tapi juga pengen banget kamu jadi seperti itu ponakannya papa itu, bisa sekolah di luar negeri. Kalau kamu begini, pokoknya kamu itu harus seperti anaknya teman papa. Tidak? Tuh kan. Kalau ngomel ujung-ujungnya gitu. Selalu aku disalahin, aku dituntut jadi anak pinter, jadi anak yang mempunyai nilai yang bagus. Pulang sekolah aku disuruh belajar. Padahal aku ngapain di sekolah? Bukannya main, bukannya aku dagang koran, aku belajar di sekolah. Obet, Tuh kan, kalau papa bilang itu bukan buat keperluanmu. Kamu ini nggak bisa. Anak papa. bencol kepalaku. Bencol kepalaku sakit, Pak. Bilangin nangis. Semenjak mamamu nggak ada, tidak bisa diurus. Kalau ada mama aku nggak bakal diginiin, tahu nggak? Udah. Papa aja, Terserah aja. Papa aja. Lebih baik aku pergi dari rumah aja. Aku nggak usah tinggal di rumah. Aku udah gak disayang lagi. Semenjak mamaku meninggal kena COVID, aku gak disayang. Aku selalu di Rasanya ya. Kamu capek, Ya aku capek. kesel sama papamu. Iya banget. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Iya aku mau pergi. Ya bagus. Aku pergi aja. Bagus. Kira-kira aku pergi jangan teman-teman. Aku pergi aja ya. Habis aku selalu disalahin. Aku dipukul. Aku dimarahin. Hidup. Oh Tuhan. Kenapa hidupku begini? Aku pergi aja ya. Aku pergi. Kamu siapa? Aku hatimu. Aku kesel. Ayo pergi Ya, aja. aku pergi. Aku pergi ya. Aku pergi aja. Papa. Aku pergi.
Aku pergi. Aduh. Aku sudah pergi dari rumah. Aku sudah pergi dari rumah. Tapi kok di luar sepi ya? Nggak ada siapa-siapa di luar. Apalagi di samping nggak ada siapa-siapa. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Ada yang sedih. Kamu mau ngeledek aku ya? Hai, kamu lagi sedih? Iya, aku lagi sedih. Karena kamu tahu gak? Aku di rumah jadi anak yang gak berguna. Selalu disalahin sama papaku. Semuanya sama. Gak begitu. Gak semuanya sama, ya kan? Kamu pasti gak pernah berdoa. Yang jadi aku kan aku, bukannya kamu. Jangan so tahu kamu dong. Emang aku gak pernah berdoa? Gini loh, aku kasih tahu ya. Papaku itu selalu nyalahin aku. Aku dituntut jadi anak yang pinter. Ngapain aku berdoa lagi? Percuma aku berdoa sama Tuhan juga. Pasti Tuhan seperti kayak papaku juga. Galak, suka pukul-pukul. Enggak, Tuhan itu penuh kasih, ya kan teman-teman? Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk Obed. Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia ini agar kita diperbaharui. Tidak, mungkin Tuhan mengasihi semua orang tapi tidak aku. Aku sedih, aku selalu dimarahin. Aku dipukul. Aku dijewer. Kamu dipukul siapa? Papaku. Gini ya, kamu mau tahu rasanya dipukul, gimana rasanya dipukul? Nih, rasanya gini, aduh, gitu dipukul sama papaku. Tapi jangan mukul aku. Ya biar kamu tahu gimana rasanya dipukul. Sakit kan? Nih, tuh dipukul kayak gitu. Tahu nggak? Oh Tuhan. Terus kepalaku diketok sama tangannya. Tuh, begitu, tahu nggak? Kenapa aku dibikin begini? Pokoknya aku biar kamu tahu, jangan kamu sosok kasih tahu aku. Gini rasanya dipukul. Hah? Kamu gini dipukul. Tuh, gini rasanya dipukul. Rasakan. Aduh, kenapa kakiku? Aku nggak bisa berdiri. Kakiku sakit. Papa, kakiku sakit. Papa, aku nggak bisa jalan. Loh. Salam teman-teman. Kayak ada yang nangis. Aku yang nangis, Dodon. Hah? Yang mana ya? Ya ampun, kamu kenapa? Aku tadi ditendang, ditonjok, terus kakiku sakit sekali. Sini. Coba angkat. Sakit. Ya ampun, ayo aku gendong. Aduh. Wah, ini harus dibawa ke rumah sakit nih. Kayaknya retak nih. Aku puas. Akhirnya ada juga yang merasakan sakit seperti aku. Si John. Gitu rasanya kalau dipukul sama papa. Sakit. Sakit hatiku, sakit hati. Aku senang sudah mempengaruhimu. Aku puas. Aku
puas sekarang. Bagus. Karena si John sudah merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Biarin papaku nggak sayang aku, tapi aku sudah puas. Ya. Hah, he. Dunia ini memang sedang aku kuasai. Aku perbaharui semua. Semuanya yang gak deket sama Tuhan gampang nanti aku perbarui. Ya, biarin aku keluar dari rumah, nggak apa-apa. Papaku nggak sayang aku lagi, nggak apa-apa. Aku juga bisa hidup sendiri. Buktinya, aku bisa menyakiti orang lain. Bukan cuma aku aja yang disakiti sama papaku. Ini semua gara-gara papaku. Nah, selalu galak, selalu pukul aku. Kepingin aku pintar, padahal aku udah belajar benar-benar. Aku benci papaku. Stop. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Ada apa sih, Don? Kenapa kamu nggak pernah berubah? Kamu sedang dipengaruhi oleh iblis. Kamu tahu dari mana aku dipengaruhi oleh iblis? Kamu itu nggak ada kapok-kapoknya. Kapok kenapa? Dulu kamu itu mimpi ketemu iblis. Betul nggak teman-teman? Kamu mau dibawa ke neraka. Hari ini kamu seperti itu lagi. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Gara-gara kamu, si John masuk rumah sakit. Ayo bagus lah masuk rumah sakit. Hah? Kamu nggak tahu ya? Gimana? Kenapa? Nanti kalau papanya nggak terima lapor polisi, kamu bisa ditangkap polisi. Hah? Aku ditangkap polisi? Tahu nggak? Dia nggak bisa jalan. Waduh, separah itu memang ya? Emang betul teman-teman? Ya Waduh, udah. Sekarang aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus sadar kalau kamu yang terjadi kamu korbannya, gimana coba? Kamu ngerasain sakit, dia nggak bisa sekolah. Kalau nanti nih bener-bener papanya marah, sadar deh. Kamu pikirin deh, pikirin. Padahal Tuhan itu mengasihi kamu. Kamu harus berubah. tapi aku lagi kesel sama papaku. Aku lagi benci, aku lagi kepahitan, aku lagi sebel, aku lagi benci papaku. Itu karena pengaruh si iblis. Kalau kamu papa marah, papa kerja, papa harus marah-marah. Kamu kan anak Tuhan, betul nggak? Iya. Kamu kan sekolah minggu. Iya, tapi udah lama nggak sekolah minggu lagi. Nah, tuh lihat teman-temanmu yang di sini tuh. Mereka anak-anak yang baik, mereka diperbaharui oleh Kristus. Mereka rajin berdoa, rajin baca firman, sekolah minggu. Makanya dia mengerti tentang firman Tuhan. Kamu harus bertobat, Bet. Memangnya Tuhan masih mau terima aku kalau aku bertobat? Kamu renungkan baik-baik. Kamu pernah kan kamu diajar sama guru sekolah minggu? Iya. Coba kamu ingat-ingat tentang Tuhan, tentang pelajaran sekolah minggu. Renungkan baik-baik. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Guru sekolah minggu pernah ajar aku untuk mengampuni. Kenapa aku sekarang membenci papaku? Kenapa aku jadi anak yang jahat? Tapi kalau kamu siapa? Aku hatimu. Ingat ya, kamu harus merenungkan, kamu punya hati yang baik. Hati yang diperbaharui oleh Kristus. Ingat firman Tuhan, ingat pelajaran sekolah minggu, ingat nasihat-nasihat. Iya, tapi kalau aku pergi, aku balik ke rumah lagi, apakah papa mau nerima aku lagi? Aku akan selalu ada dalam hidupmu. Aku akan menjadi hati yang penuh dengan Roh Kudus. Sekarang minta Tuhan perbaharui hidupmu. Ayo ingat Tuhan. Bilang dengan aku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ingat ya, aku adalah hatimu. Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Iya, bilang. Aku sudah jauh darimu.
Aku mau diperbaharui. Aku janji Aku janji mau baca mau firman baca firman diperbaharui oleh Tuhan. diperbarui oleh Tuhan. Tuhan, tapi kalau aku pulang kira-kira papaku marah lagi nggak ya? Aku jadi kangen papaku. Papa. Kemana anakku ini? Sudah 2 hari dia nggak ada. Biarin aja. Dia menyebalkan, nggak bisa diatur, nggak bisa jadi seperti apa yang kuingini. Kenapa aku jadi kacau begini? Aku kerja buat anakku. Aku hidup buat anakku. Tapi anakku menyebalkan. Tapi dia anak satu-satunya. Benar. Dia anak satu-satunya. Kita punya hati yang diperbaharui. Ingat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus. Ingat setiap perkataan firman. Ingat gembalamu yang selalu memberikan firman setiap minggu. Aku jadi kangen sama anakku. Kemana anakku? Nak, pulang nak. Nak, pulang. Papa, aku kangen. Papa. Aku jadi sedih. Pulang nak. Papa. Aku mau pulang mau ketemu papaku. Papa. Sepertinya ada anakku. Papa. Anakku. Papa, aku pulang. Maafin aku, Pak. Aku minta maaf, Pak. Iya nak, iya. Aku mau taat sama Papa. Tidak. Aku salah, Pak. Papa yang salah. Harusnya Papa punya hati yang lembut. Harusnya Papa punya hati Tuhan. Aku tahu kamu gak bisa berdoa. Kamu gak bisa mengenal Tuhan. Karena aku menjadi contoh yang gak baik. Iya nak. Maafin aku ya, Pak. Iya nak. Terima Maafin kasih. aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memperbaharui hidupku. Sudah ya nak ya. Sudah. Iya, Pak. Jangan Mulai hari pergi ini lagi ya. aku mau berubah. Aku mau cinta papaku. Wow, tepuk tangan dulu dong. Iya, Wah, Kak Puji. ya. Mulai hari ini aku sangat suka cita loh. Karena papaku sudah nggak galak lagi. Wah, tepuk Sudah tangan nggak- dong. Sudah nggak pukul-pukul aku lagi. Ya. Aku sayang sekali sama papaku. Yes. Ya. Berarti karena Kristus itu mempengaruhi hidup kita. Iya. Dia lahir, dia mempengaruhi bukan cuman adik-adik, tapi papa kita, mama kita. Iya. Weh, Tuhan Yesus Oke. baik ya. Dadah. Dadah Kak Puji. Dadah teman-teman semuanya. Ingat ya, kalian harus sayang sama papa mama Wah, kalian. betul. Ya, harus dengar-dengaran. Kalau mama papa kalian itu marah, berarti dia sayang sama kamu. Ya. Ya. Dadah Oke. semuanya. Dadah. Oke. Wah.